Halo sahabat ortotis prostetis. Kali ini kita akan membahas submateri pokok terakhir tentang gait deviasi yang sering terjadi pada sisi sagital, yang merupakan bagian dari materi pokok 4 tentang analisa gait deviasi prostesis transfemoral. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan analisa gait deviasi transfemoral dari dua dimensi, koronal dan sagital. Seorang ortotis prostetis dapat mengamati gaya berjalan pasien dengan menggunakan prostesis dari sisi koronal dan sagital. Analisa dari sisi sagital merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi kiri dan kanan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Pergerakan tubuh pada sisi sagital yang diamati saat seorang pasien menggunakan prostesis transfemoral yaitu fleksi, ekstensi, plantar fleksi, dan dorsifleksi. Untuk dapat berjalan dengan optimal, otot pada ekstremitas bawah harus dapat bekerja dengan baik untuk memberikan gaya internal dalam mengontrol gaya eksternal dikarenakan adanya momen yang timbul dari ground reaction force GRF, yang membuat sendi-sendi pada ekstremitas bawah bergerak. Pada materi ini akan menguraikan bagaimana seorang prostetis akan melakukan dynamic fitting dan analisa gait deviasi pada sisi sagital sehingga pasien dapat menggunakan prostesis untuk berjalan secara optimal. Gait deviasi yang sering terjadi pada sisi sagital yang pertama adalah instabilitas prostetik lutut. Deskripsi dari instabilitas prostetik lutut adalah ketidakstabilan pada prostetik lutut dapat terjadi jika lutut prostetik tidak dapat mempertahankan ekstensi yang diperlukan saat tumit menyentuh tanah dan prostesis ditumpu. Beberapa kemungkinan masalah prostetik dan kondisi pasien perlu diidentifikasi. Masalah gait deviasi ini yang paling umum terkait dengan pasien yang menyebabkan ketidakstabilan lutut pada heel strike termasuk kontraktur fleksi hip yang signifikan atau kelemahan otot ekstensor hip, yang membahayakan kemampuan pasien untuk menstabilkan lutut prostetik dengan menggunakan aktif hip ekstensi. Waktu observasi dari instabilitas prostetik lutut adalah inisial kontak mid-stance. Posisi observasi dari instabilitas prostetik lutut adalah dari sisi samping. Penyebab terjadinya instabilitas prostetik lutut. Letak aksis prostetik lutut terlalu jauh anterior ke garis trochanteric knee ankle, TKA, membuat momen fleksi pada lutut. Soket tidak diposisikan preflexed secara optimal, yang bertujuan untuk membuat otot ekstensor hip di posisi yang maksimal dalam bekerja secara biomekanik untuk menstabilkan lutut. Kaki prostetik dialignet pada posisi yang terlalu dorsifleksi. Bantalan plantar fleksi pada single axis atau sagheel terlalu keras. Gait deviasi yang sering terjadi pada sisi sagital yang kedua adalah faulting. Deskripsi dari faulting adalah gait deviasi ini terjadi saat pasien melakukan jinjit pada kaki sehat, sound side, yang bertujuan untuk memberikan jarak yang cukup dalam mencegah prostesis terseret. Perhatikanlah gambar. Waktu observasi dari faulting adalah saat mid-stance. Posisi observasi dari faulting adalah dari sisi samping. Penyebab terjadinya faulting adalah suspensi tidak cukup kuat untuk menahan prostesis dari stump. Pasien menggunakan prostetik lutut dengan sistem manual lock, terlalu kencang friksi lutut, atau extension aid terlalu kencang, sehingga membuat lutut sulit untuk fleksi. Prostesis soket terlalu kecil kencang. Pasien takut untuk menekuk prostesis lutut. Nyeri atau tidak nyaman pada area perineum. Gait deviasi faulting yang berikutnya. Waktu observasi dari faulting yang kedua adalah inisial kontak mid-stance. Posisi observasi dari faulting yang kedua adalah dari sisi samping. Penyebab terjadinya dari faulting yang kedua adalah suspensi tidak cukup kuat untuk menahan prostesis dari stump.
Pasien menggunakan prostetik lutut dengan sistem manual lock, terlalu kencang friksi lutut, atau extension aid terlalu kencang, sehingga membuat lutut sulit untuk fleksi. Prostesis soket terlalu kecil kencang. Pasien takut untuk menekuk prostesis lutut. Nyeri atau tidak nyaman pada area perineum. Guide deviasi yang sering terjadi pada sisi sagital yang ketiga adalah lumbar lordosis. Deskripsi dari lumbar lordosis adalah guide deviasi ini terjadi pada saat pasien menumpukan berat badan pada sisi prostesis, lordosis pada lumbar menjadi berlebih. Waktu observasi dari lumbar lordosis adalah saat stanche phase. Posisi observasi dari lumbar lordosis adalah dari sisi samping. Penyebab dari lumbar lordosis adalah kontraktur pada fleksi hip, alignment pada soket terlalu sedikit fleksi, tidak cukup support pada anterior wall socket, kelemahan pada otot hip extensors, kelemahan pada otot abdomen, nyeri pada tulang ischial tuberosity, sehingga pelvis berputar ke depan untuk mengurangi tekanan. Guide deviasi yang sering terjadi pada sisi sagital yang keempat adalah terminal swing impact. Deskripsi dari terminal swing impact adalah guide deviasi ini diamati pada bidang sagital selama terminal swing. Protesis shank mengayun begitu cepat sehingga posisi yang diperpanjang sepenuhnya tercapai lebih awal, dan menimbulkan suara benturan yang dapat didengar. Waktu observasi dari terminal swing impact adalah stanche phase. Posisi observasi dari terminal swing impact adalah dari sisi samping. Penyebab terminal swing impact adalah extension aid yang terlalu kencang, resistensi yang kurang terhadap ekstensi unit lutut. Pasien takut akan ketidakstabilan lutut pada posisi awal dapat memilih untuk mengayun hip dengan kencang pada ayunan awal untuk membangun momentum untuk ekstensi lutut. Sekarang saudara-saudara sudah mempelajari sub materi pokok kedua, yang merupakan sub materi pokok terakhir pada materi pokok keempat. Jadi sekarang saya tahu cara menganalisa guide deviasi transfemoral dari dua dimensi yaitu koronal dan sagital yang merupakan materi pokok terakhir dari modul ini. Untuk mengetahui pemahaman saudara terkait materi ini, yuk kita isi kuis dan evaluasi dulu. Hasil kuis dan evaluasi minimal mendapatkan nilai 80 ya, agar saudara dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Semangat!